يا من لا تخفى عليه خافية أسألك العفو واللطف والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وعلى ملة طه رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ونسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وإيمانا صادقا ويقينا كاملا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Panjatan puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dia telah banyak menutupi dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dia tunjukkan yang baik-baik dari kita ini di hadapan sesama di antara kita. Allah Rabbul Alamin yang selalu memberi kepada kita, walaupun keburukan-keburukan kita setiap hari ini terus naik kepadanya. Kelalaian kita, rasa bangga diri kita, rasa cukup. Puja puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah. Dia memberikan kita kesempatan. Nafas ini adalah kesempatan. Sehat tubuh badan kita ini adalah kesempatan. Waktu luang itu kesempatan. Kita puji Allah, kembalikan kepada Dia segala nikmat yang kita rasakan dengan bentuk puja-pujian yang keluar dari lisan kita berupa ucapan Alhamdulillah, dan yang kedua dengan amaliyah kita. Apa amaliyah kita? Banyak yang bisa menjadi jalan untuk bersyukur secara amal kepada Allah. Di antaranya hadirnya panjenengan di pagi hari ini untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Bukan sekedar ibadah. Salat di rumah Anda bisa salat, ya kan? Salat duha di rumah bisa, ya. Sedekah berapapun yang Anda miliki bisa. Tapi ilmu, ketika ada suatu tempat yang menyiapkan di sana seorang yang akan menyampaikan ilmunya Allah dan Rasul, ya. Ketika ada suatu majelis yang di dalam majelis ini disampaikan pengetahuan, yang dengan pengetahuan ini kebodohanmu akan menjadi berkurang, maka wajib ketika itu Anda bergegas untuk menghadiri majelis ilmu itu dan mendatangi orang soleh atau ulama yang ada di sana. Dan pastikan, Anda harus pastikan di majelis ilmu itu, Anda harus pastikan di hadapan ulama dan orang soleh itu, bahwa yang Anda dengarkan benar-benar murni pengetahuan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, yang akan membuahkan ketentraman dalam hati jenengan dan bertambahnya rasa cinta dan rindu kepada Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pastikan, kalau di sana Anda tidak dapatkan ini,
Anda wajib bergerak mencari majelis-majelis yang lain yang bisa menumbuhkan rasa rindu dan cinta dan semangat untuk bertambah baik. Tidak semua majelis itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah. Majelis kita ini kita minta semoga diridhai oleh Allah. Kita berada di tempat yang paling baik di atas permukaan bumi ini, yaitu masjid. Dan tidak disifati orang yang masuk ke dalam masjid ini dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah ila akhiril ayat. Yang memakmurkan masjid ini, kata Rabbul Alamin, satu, pasti dia orang yang beriman kepada Allah. Sampai pada penjelasan atau penyebutan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Takut apa? Takut salah dalam langkah-langkah jalan hidup di dunia ini. Maka dia datang ke rumah Allah beribadah dan duduk bersama orang yang soleh. Ada majelis ilmu, dia siapkan hatinya, dia siapkan fikirannya, dia siapkan niatnya untuk mendengarkan dengan baik dan mengamalkan nasihat itu, petunjuk itu dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita memuji Allah dengan lisan kita dan amaliyah kita. Dan di pagi hari ini, ya Rabb, Engkau menjadi saksi atas apa yang kami lakukan. Kami berlindung kepadamu dari niat yang tidak Engkau ridhai. Ikrarkan itu dalam hati. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari niat yang tidak Engkau ridhai, niat yang tidak mendatangkan keberkahan. Ada orang beramal soleh, tapi sayang niatnya tidak diridhai oleh Allah, maka tidak akan mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi orang ini kecuali jauh, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berlindung kepadamu ya Allah, ya Rabbana, dari niat yang tidak Engkau ridhai, dari amal yang tidak Engkau ridhai, dan dari menyia-nyiakan kesempatan berada di momen yang barokah ini tanpa mendapatkan percikan keberkahan. Katanya seorang ulama besar, orang yang paling bodoh, dia berada di suatu tempat atau momen yang benar-benar baik, bagus, tapi dia tidak dapat mengambil atau kebagian manfaat dari bagusnya momen itu tadi. Majlis ad-duha, kumpul kita bersama, ini momentumnya harus dapat jenengan semua ini. Apa? Harus ada yang bertambah. Ilmu, cinta, ikhlas, semangat, pantang menyerah, harus dapat. Di pagi hari ini jenengan harus dapat, dijadikan bekal ketika keluar dari masjid, sampai kita bertemu lagi di Ahad mendatang. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak diragukan rasa cintanya kepada kita. Saya mau tanya, kalau ada orang tua jenengan, ibu misalnya, ngomong sama jenengan, nak, dengarkan baik-baik nak ya, perhatikan baik-baik ucapan ibu nih nak. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih mencintaimu ketimbang saya. Andai kata ibu kita berkata seperti itu kepada kita, kita mau percaya atau enggak?
Mau percaya? Percaya jenengan, Pak? Ibu jenengan ngomong, nak, dikata ya, tidak ada di permukaan bumi ini orang yang lebih mencintaimu timbang saya. Saya adalah orang yang sangat mencintaimu. Percaya jenengan? Percaya, Pak? Percaya ya? Jangan ragu-ragu, percaya semuanya. Bu, percaya, Bu? Kalau ada anak yang tidak percaya, itu anak dableknya luar biasa sudah. Ada anak yang tidak percaya bahwa ibunya mencintainya. Ada anak yang tidak percaya bahwa ayahnya ini mencintainya. Ini anak dableknya luar biasa, top. Ya. Bagaimana dia tidak bisa meyakini rasa cinta ibunya yang murni kepadanya, yang telah mengandungnya 9 bulan. Ngeluarkannya ini hampir nyawanya ikut keluar. Sudah keluar, itu pun masih juga dia apa? Dalam tanggungan 100% orang tuanya, khususnya dalam hal ini ibu. Tidak cukup lewat masa balita sampai menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, pemuda, dewasa, sampai kapanpun kau anakku dan kau adalah orang yang paling aku cintai di atas permukaan bumi ini. Kalau ada anak yang meragukan rasa cinta orang tuanya, ini anak khianat. Khianat, tahu pengkhianat? Nauzubillah min dzalik. Seburuk-buruknya manusia di atas permukaan bumi ini adalah para pengkhianat. Seburuk-buruknya manusia dengan sifat karakternya di atas permukaan bumi ini adalah orang-orang yang berkhianat, khususnya terhadap mereka yang berjasa dalam kehidupannya. Hati-hati, makanya Allah Subhanahu wa taala mengecam, ya, mengecam tegas seorang anak, ya, yang membuat sedih orang tuanya, membuat sedih dengan bentuk amal apapun, bahkan ucapan enggak Bu, hanya kata-kata saja. Dalam Al-Quran disebutkan mengecam mereka dengan keras. Man ahzana walidayhi faqad aqqahuma. Barang siapa yang membuat sedih kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, kata Nabi, sudah cukup dia masuk dalam kategori anak durhaka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. 9 bulan dalam kandungan, kemudian dia makan apa yang dia makan oleh ibunya, dia bernafas dengan nafas ibunya, keluar ditimang, diberikan atau dicurahkan segala kasih sayang. Sang ayah keluar setiap hari, terbakar panasnya matahari mencari nafkah untuk si anak, ya. Kemudian bila anak ini dewasa, tiba-tiba dia mengingkari jasa orang tuanya, membuat perhitungan terhadap kedua orang tuanya. Main hitung-hitungan sama orang tua. Ini tandanya anak khianat. Bahkan apabila orang tua sudah tidak berdaya, tidak mampu, ya, dia letakkan di panti jompo, tidak dipedulikan sama dia. Atau dia sukses, dia beralasan saya sibuk, saya banyak aktivitas dan lain sebagainya. Orang tua sudah tidak lagi merasakan sentuhan kasih sayang dari anak sebagaimana orang tua memberikan 1.000.000 sentuhan kasih sayang untuk anaknya sampai dia menjadi orang sukses. Khianat. Orang khianat semacam ini, ibadahnya mau seperti apapun, camkan baik-baik Bu ya, baca Al-Qur'annya seperti apapun, sodakohnya sebanyak apapun, perhitungan Allah untuk ini tidak main-main. Bisa lenyap semua itu, bisa lenyap. Anda tidak menemukan di dalam Al-Quran Allah menggandengkan tentang kewajiban bertauhid kepada Allah
dan bakti sama orang tua, dan amal selain bakti sama orang tua. Ini di dalam Al-Quran ini Allah menggandengkan antara kewajiban bertauhid, tidak menyekutukan Allah, dengan bakti kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana ya biwalidayhi husna. Ada ayatnya. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayhi husna. Ya, kami wasiatkan kepada manusia agar tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini menandakan bahwa amalan ini, yakni ketulusan kita dalam berbakti kepada kedua orang tua, kesabaran kita di dalam melayani kedua orang tua, keikhlasan kita menerima kekurangan kedua orang tua kita, itu amalan yang digandengkan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesabaran kita di dalam berbakti kepada kedua orang tua, keikhlasan kita menerima kekurangan orang tua kepada kita, itu adalah amalan yang digandeng oleh Allah dengan tauhid. Sejajarkan gitu. Jadi kalau ada anak khianat kepada kedua orang tuanya melimpahkan kasih sayang, dia melimpahkan sebaliknya, ya, maka itu anak telah berkhianat kepada kedua orang tuanya, dan dia telah mematahkan sayap ubudiyahnya sendiri. Ya, ini kewajiban bakti sama orang tua. Ya. Tak bisa naik anak ini makom kedudukannya di sisi Allah. Ya, tak bisa naik, pastikan sudah. Sekarang saya mau kembali lagi kepada pertanyaan pertama. Orang tua kita mengatakan, nak, tidak ada yang paling mencintai engkau di atas permukaan bumi ini seperti saya. Maka benarkan kata-kata itu, jangan diragukan. Ya. Tunjukkan bagaimana kita bisa membalas kebaikan itu, walaupun tidak 100% kita bisa balas orang tua kita. Ini seorang ibu atau ayah. Anda tahu kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia yang tidak beriman kepada Allah, tak beriman, tak sholat, tak zakat, tak puasa, tak haji, non muslim, ya, mereka juga bisa berbuat baik seperti itu. Ya, ada di antara mereka yang sangat bakti sama orang tuanya. Mungkin kalah anak-anak muslim, pemuda-pemuda muslim ini. Ada di antara orang-orang non muslim itu yang berbakti sama orang tuanya. Ya, ada di antara mereka yang berkasih sayang, merawat, dan lain sebagainya. Artinya apa? Saya ingin menjelaskan, kalau perbuatan-perbuatan yang terkait dengan hubungan antar sesama kita itu bisa bernilai di sisi Allah, bisa juga tidak bernilai. Nilai di sisi Allah itu dunia akhirat. Orang yang beriman dapat nilai dunia, dapat nilai akhirat. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, dia berbuat baik di dunia, dia hanya dapat nilai di dunia. Manfaatnya dia rasakan hanya sebatas hidup di dunia. Orang-orang, anak-anak non muslim yang berbakti sama orang tuanya itu, dia dapat nilai di dunia. Apa nilainya? Dia jadi bahan contoh yang terbaik di lingkungannya, di sesama kalangan mereka. Dia disebut sebagai anak yang berbakti. Orang akan mencintai dia, orang akan menghormati dia, karena tahu ini anak berbuat baik sama orang tuanya, menghargai orang tuanya. Setiap orang akan mendambakan memiliki anak seperti ini, padahal ini tidak beriman kepada Allah. Nilainya hanya di dunia, tapi di akhirat ya apa? Di akhirat ya apa? Ya sudah selesai. Nilai dan kebaikan serta manfaatnya hanya mereka dapatkan di akhirat. Tapi Anda dan saya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tunduk pasrah terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, membantu kepada sesama,
nilai yang kita dapatkan dunia akhirat. Yang membuat kita sampai kepada jenjang akhirat itu apa? Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah. Sehingga dapat kita simpulkan kebaikan mana yang paling dahsyat jangkauannya, kebaktian atau amal seperti apa yang paling super ya, manfaatnya adalah kebaikan, kebaktian dan amal yang dilakukan oleh seseorang atas dasar imannya kepada Allah, atas dasar imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada yang lain. Maka orang semacam ini satu tidak bisa dibandingkan dengan 1000 orang yang tidak beriman kepada Allah dengan amal-amal walau seperti gunung yang ada di permukaan bumi ini. Satu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, satu orang beramal soleh, taat sama orang, dia berbuat baik sama orang tuanya, dia bantu orang tuanya, tetangganya dan siapapun. Satu orang semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan 1000 orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka memiliki amalan bobotnya seperti gunung-gunung yang ada di permukaan bumi ini. Allah ingin menunjukkan kepada Anda dan saya, yang berharga di sisiku adalah orang yang ketundukan dan kepatuhannya itu pasrah kepadaku. Perbuatannya dia kerjakan karena aku, amalnya dia laksanakan karena aku, bukan semata-mata karena kemanusiaan. Tarafnya masih di bawah. Imannya seseorang yang beriman kepada Allah akan menjadikan ia manusia yang luhur, seharusnya seperti itu, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan ya. Lah kalau seorang tua mengatakan dia mencintai anak, kita wajib membenarkan dan tidak meragukan cinta itu. Kira-kira siapakah manusia di atas permukaan bumi ini yang paling berjasa kepada kita, yang dengan jasanya ini kebaikan kita ini bisa bernilai dunia akhirat? Bukan seperti orang-orang non muslim itu yang kebaikannya hanya sampai pada nilai duniawi, tidak sampai kepada akhirat. Siapa manusia yang paling berjasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ragu, ini orang yang paling jahil di atas permukaan bumi ini ya, di atasnya bodoh sudah ini ya. Kalau bahasa Arab itu jahil murakkab, bodohnya itu bersusun-susun, bertingkat-tingkat. Ragu dia bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berjasa di atas permukaan bumi ini. Bagi kita, bagi pribadi Anda, ragu? Na'udzubillah min dzalik. Apa jasanya Nabi Muhammad? Mengangkat nilai kita dalam pandangan Allah, mengangkat nilainya jenengan semua ini dalam pandangan Allah. Itu jasanya Nabi Muhammad. Dengan apa kita diangkat? Dengan pendidikan-pendidikan yang telah ia sampaikan, tuntunan dan ajaran yang ia ajarkan kepada kita. Seperti apa contohnya? Anda jalan di jalan sana, di dalam perjalanan Anda melihat paku. Anda ambil, Anda buang kan? Khawatir kena orang, keinjak orang, atau di rumah ada paku atau ada apa, ini anak saya nanti jalan, wah dia pasti dibuang. Ini namanya apa? Ini namanya perbuatan baik. Perbuatan baik yang mengandung nilai ketulusan. Tapi nilai ketulusan itu kalau tidak didasari dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, maka ia hanya sampai pada batas kemanusiaan. Baiknya orang ini untuk orang, ketulusan dia terhadap sesama, hanya sampai pada situ nilainya. Kalau tidak didasari iman kepada Allah dan Rasulnya, seperti orang-orang non muslim yang berjalan melihat paku atau melihat duri di jalan atau pohon yang mengganggu jalannya orang banyak, dia ambil, dia singkirkan atau dia bersihkan.
Dia tidak beriman kepada Allah. Setelah dia membersihkan, kemudian dia datang ke biaranya atau datang ke rumah ibadahnya dan dia menghadap kepada patung-patungnya. Dia hidup seperti itu sampai meninggal seperti itu. Dengan Anda atau saya yang ketemu duri di jalan, paku di jalan, atau pohon yang menghalangi jalannya orang banyak, kita singkirkan, kita bersihkan atas dasar keimanan kita kepada Allah, mengharap ridha pahala dari Allah. Maka nilai kita tidak hanya sampai batas kemanusiaan di mana kita berbuat baik dan tulus kepada orang, lebih daripada itu menunjukkan nilai ketulusan kita kepada Allah, di mana kita tidak melakukan ini kecuali berharap ridhonya Allah. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Dan disinilah perbedaan nilai kita dan nilai mereka. Disinilah saya katakan nilai kita dunia akhirat, nilai mereka hanya sampai pada dunia. Kecuali mereka dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah masuk Islam, terangkatlah mereka. Kalau enggak, ya sudah sampai di dunia. Terpuji mereka di dunia, dicintai orang mereka di dunia, dihormati orang mereka di dunia. Selesai meninggal, selesai. Akhirat, perhitungannya Allah panjang. Ya. Kita melakukan kebaikan ini atas dasar iman kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah. Nilai kita dunia akhirat, kita terpuji di dunia, kita dicintai manusia di dunia, kita dihormati manusia di dunia. Wafat, masuk ke alam barzah, balasan dan ganjaran Allah lebih dahsyat dari apa yang kita dapatkan di dunia. Karena sebab keimanan kepada Allah akan mengangkat martabat kedudukan kita dunia akhirat. Itulah sebabnya Allah mengajarkan kita doa. Kalau berdoa jangan hanya minta dunia, tapi mintalah juga akhirat. Allah sampai mengajarkan kepada kita, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Diajarkan. Di antara mereka ada yang berdoanya cuma minta dunia, rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sedangkan di akhirat mereka tidak dapat bagian sedikit pun. Namun orang-orang yang beruntung dunia akhirat itu, kata Allah, ibadahnya mereka memiliki nilai dunia akhirat. Doa yang mereka panjatkan, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi beda jauh. Makanya kita harus menghargai. Jenengan bisa duduk di sini ini, harus jenengan hargai dengan rasa syukur kepada Allah. Jenengan bisa berzikir, Bu, demi Allah, itu bukan kekuatan jenengan tuh, anugerah dari Allah. Syukuri. Satu zikir yang keluar dari lisan kita tuh syukuri kepada Allah. Anda bisa sujud, syukuri. Anda bisa sedekah, syukuri. Anda bisa berpuasa, syukuri. Karena ibadah yang Anda kerjakan, selama Anda kerjakan atas dasar iman kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah, nilainya dunia akhirat. Maka tidak salah dan tidak boleh disalahkan orang yang sholat duha, dia meminta kepada Allah kelapangan urusan dunianya. Tidak boleh disalahkan karena dia minta kepada Allah. Tak boleh disalahkan orang yang bersedekah, dia niat, ya Allah, sedekah rahasia saya ini saya niat meminta kepadamu ya Allah, lapangkan rezeki saya ya Allah, jangan sampai saya kekurangan dalam hidup di dunia ini ya Allah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tanggung jawab saya kepada keluarga saya. Sedekah rahasia dia, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, dan dia tidak menceritakan kepada siapapun. Apakah boleh seperti ini? Boleh.
Karena amaliyah yang kita kerjakan itu harus mempunyai dampak keberkahan dunia akhirat. Jangan dunia tok. Tapi selama kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, walaupun kita tidak niatkan untuk kemudahan duniawi, Allah pasti akan memberikan keberkahan dalam dunia kita. Tidak ada orang yang jujur itu melarat. Kalau ada orang mengatakan jangan terlalu jujur sampean, tidak kaya-kaya sampean kalau jujur, itu setan iblis itu. Justru dia akan membuat Anda tercela, nista dan hina. Tidak ada orang yang pendusta, pembohong, pengkhianat itu dimuliakan orang. Ada orang yang senang sama orang pendusta. Ya, tidak ada. Tapi orang yang jujur, semua orang suka. Modal engkau sukses, jujur. Kalau kau ingin terpuji, jujur. Kalau kau ingin mendapatkan kehormatan dari manusia, jujur. Dan kalau engkau ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang berkualitas, jujur. Kalau kau ingin selamat dikumpulkan bersama para siddiqin, jujur di dunia. Jadi ini pendidikan yang diajarkan Islam ini simpel, Pak. Bukan untuk memberatkan jenengan dan saya. Tujuannya hanya satu, mengangkat martabat lahir batin dunia akhirat. Lah kok ada orang belajar, ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang ibadah, tapi kok dia tidak dapat nilai di sisi Allah, tidak terangkat kedudukan makamnya, spiritualitasnya tidak menanjak naik, mandek, dia tidak tahu. Meninggal dia minta, mana pahala amal-amal saya dulu puasa, saya dulu sholat, saya dulu gini. Lah kau kerjakan untuk siapa? Kau kerjakan atas dasar apa? Kata malaikat. Kau sholat karena takut sama istrimu, kau sedekah karena ingin dipuji orang, ya. Kau haji karena ingin menunjukkan statusmu, hah? Pulang dengan gelar haji, orang tidak panggil Pak Haji, ngamuk misalnya, tersinggung dalam hatinya. Dari awal kau bekerja, kau tidak memperhatikan halal dan haram. Loh, kau sholat, ya, tapi anakmu telanjang sana, kau biarkan dia berzina, ya, kau biarkan dia berkumpul, dan kau tidak pernah menyinggung, menasehati dan mengingatkan. Kau mau bebas sendiri, ada tuntutannya dari Allah. Wa kana Allah ala kulli syai'in hasiba. Allah maha membuat perhitungan, Pak. Jangan main-main, Bu. Allah maha membuat perhitungan. Tidak main-main hidup ini. Ya. Ya, orang diberikan kebebasan oleh Allah, ya, di dunia ini. Silahkan kalian memperturutkan hawa nafsu atau mau mempelajari tuntunanku dan tunduk di dalam tuntunanku. Jadi kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala selama kita melihat kita masih dalam keadaan taat kepadanya. Ya, harus kita syukuri. Harus bertambah rasa cinta kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya kok ada di masjid pagi ini. Tidak sengaja, padahal saya tadi mau keluar, saya mau diajak teman, saya mau begini. Alhamdulillah, terima kasih ya Rabb. Sujud syukur dia kepada Allah. Sujud syukur gara-gara cuma bisa duduk di masjid dengar kajian ilmu, ya. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah, terbukalah mata hati saya. Ternyata manusia yang paling berjasa di atas permukaan bumi, dunia dan akhirat ini adalah Nabi saya terhadap saya. Ya Rasulullah, ajaranmu sudah sampai kepada saya. Ya Rasulullah, pendidikanmu sudah saya terima. Ya Rasulullah, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati sepanjang hayat hidup saya, ya. Jadi ini yang kita butuhkan dalam kehidupan, khususnya di akhir zaman, ketika kesadaran ini banyak hilang dari orang, Pak. Orang melaksanakan aktivitas dan menjalani kehidupan rutinitasnya seakan-akan seperti robot sekarang ini. Kalau tidak seperti robot, ikut-ikutan, kayak tidak punya jiwa gitu, yang mengarahkan dia untuk sadar
dan melangkahkan kaki di atas kesadaran. Di akhir zaman ini ya, banyak orang yang kehilangan kesadaran. Hidupnya menjalani rutinitas kayak robot, tertuntut oleh tanggung jawab atau tuntutan kesehari-hariannya, sehingga dia mengabaikan apa yang bernilai bagi dia dunia akhirat. Atau golongan kedua, orang yang hanya ikut-ikutan saja, tidak mempunyai ruh ya, yang membuat dia ini melek, melihat saya ini harus apa hidup di dunia ini. Pertama, saya harus tahu status saya ini apa. Saya sebagai pemuda, saya sebagai orang tua, saya sebagai ibu, saya sebagai ayah. Yang kedua apa? Tanggung jawab saya apa? Harus diketahui. Bukan hanya bekerja. Kuda itu setiap hari bekerja keliling, kuda dokar itu ya, apa yang dia dapat? Kita manusia ya, pekerjaan kita nilainya dunia akhirat, jangan dunia tok. Nah di sini ya, kita harus tahu kemudian tanggung jawab kita, dan kemudian melaksanakan dan menunaikannya dengan baik ya, sembari tidak menyembah atau beribadah kecuali kepada Allah. Di situ baru bernilai. Nah, sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Ini lagi momentum ini. Masih dikasih hidup di bulan Zulhijjah. Anda tahu bulan Zulhijjah ini bukan bulan sembarangan. Kata Nabi, pemimpinnya bulan itu Ramadan. Tapi bulan yang paling agung kehormatannya, kata Nabi, itu bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah. Sehingga kata Nabi, 10 pertama bulan Zulhijjah ini kesempatan untuk kita beramal, karena amal apapun yang kita kerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu ganjaran berlipat-lipat dari yang mampu kita bayangkan. Dan paling dicintai oleh Allah amal yang dikerjakan kita adalah amal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Ada yang mampu puasa, bismillah puasa. Ada yang tidak mampu puasa, beb saya sedekah. Ya sudah, sedekah, berikan kepada fuqara. Berapa? Sudah sekedar bisa makan sehari tok dah. Dia bisa makan pagi sarapan, sak minumnya, siang, malam. Kita cari orang-orang fakir. Ya, kita kasih sembunyi-sembunyi. Ya dahulukan kerabat, barangkali ada kerabat, ya, atau anak yatim. Dari kalangan kerabat ada yang janda, yang susah, yang menanggung hidupnya sendiri, dahulukan itu. Kalau sudah tuntas baru orang lain. Sehari saya kasih 50 beb. Saya niatkan ini untuk kesucian saya di bulan ini. Luar biasa. Ada yang mampu istighfar, saya hanya bisa beristighfar, dosa saya banyak. Istighfar yang banyak di semenjang 10 pertama. Ada yang mampu berselawat beb, salawat. Majelis ilmu beb, sudah kesempatan, momentumnya jangan dilewatkan. Orang yang paling bodoh, orang yang melewatkan momen dia di mana bisa meraih segala keberuntungan dan keberkahan, tapi dilewatkan begitu saja. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan yang berlapis-lapis. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan yang berlapis-lapis. Kita mengikis kebodohan kita dengan selalu senang hati dan siap belajar, duduk bersama ulama, mendengarkan nasihat mereka. Kita kikis kebodohan kita dengan memperbanyak istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar itu sama dengan orang yang menghilangkan gelap yang ada di otak dan hatinya. Kalau sudah yang ada terang, cerah di hatinya, terbuka dia, bangkit semangatnya. Saya kikis kebodohan saya dengan memperbanyak salawat. Bisa ya. Orang yang ahli salawat itu adalah orang yang akan tercerahkan dengan nur Nabi SAW. Nurnya Nabi pasti mengarahkan orang kepada keselamatan. Ya, dalam dunia tasawuf, orang-orang sufi itu kalau ingin mengajarkan adab pertama kali kepada anak didiknya, itu diantaranya adalah mereka memberikan tugas untuk tidak kurang dalam sehari 1000 kali bersalawat kepada Nabi SAW. Entah kau mau cicil ba'da subuh 200, ba'da zuhur 200, ba'da asar 200, ba'da maghrib isya 200, atau sekaligus duduk 1000. Mereka para guru-guru tasawuf, orang-orang sufi, orang-orang soleh itu mengatakan salawatmu itu akan menghilangkan gelap yang ada di kepala ini.
Gelap itu apa? Macam-macam sudah. Akan menghilangkan gelap yang ada di dalam hati. Macam-macam sudah, tidak usah dibahas rinci satu, waktunya tidak nutut. Kalau sudah gelap ini hilang, yang muncul terang. Nah, terangnya itu ada makna. Bukan terang-terang seperti jenengan hidupkan lampu. Di situ Anda akan disoroti dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Kalau satu saja keberkahan Allah menyoroti Anda atau masuk ke dalam pikiran dan hati, Anda akan menjadi orang yang pro dengan kebenaran. Otomatis itu fitrahnya akan menjadi lurus. Anda akan menjadi orang yang pro dengan kebenaran, kontra dengan kebatilan. Pasti sudah. Walaupun Anda ada alim-alim sangat, ketika dihadapkan dengan perkara yang benar, Anda akan tahu ini benar. Tak bisa saya pungkiri. Karena apa? Percikan keberkahan dari salawat yang Anda baca itu tidak akan membiarkan Anda melenceng. Sehingga dikatakan salawat kepada Nabi itu adalah guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Guru apa? Guru yang tak terlihat dalam bentuk wujud manusia, tapi nur cahaya, terbimbing dengan sendirinya. Kenapa ini ahli salawat? Salawat itu yang saya maksudkan bukan hadraan itu ya, ini masuk kategori salawat, tapi ini ringan Pak. Salawat itu di mana Anda duduk, Anda membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ya. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, Anda menjadi ahli salawat. Maka Anda akan disingkirkan itu gelap-gelap pikiran dan hati. Anda akan menjadi pro dengan kebenaran, kontra dengan kebatilan. Anda akan pada akhirnya menjadi ahlil haq. Anda percaya atau tidak ya, tapi ini terbukti mustahil Nabi menyalahi sabdanya menunjukkan tentang karamah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali. Seperti apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali. Kata Nabi, Allah Rabbul Alamin akan berselawat kepada dia 10 kali. Selawatnya Allah sekali itu cukup 10 kali. Barang siapa yang selawat kepada saya 10 kali, Allah berselawat kepada dia 100 kali. Barang siapa yang berselawat kepada saya 100 kali, Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada dia berapa? Anda tinggal kalikan. Yang selawat kepada 1000 kali, Allah bebaskan dia dari nifak, dari kemunafikan. Ini puncaknya ini. Anda tidak akan menjadi ahli fasik atau ahli nifak, ahli munafik, tidak. Bersih, murni, fitrah akan terarah. Insya Allah Anda akan bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus saya iakan, mana yang harus saya tidak. Itu ahli salawat tulen. Apalagi kalau Anda ahli salawat dan punya seorang guru yang soleh. Hadir di masjid, majelis ilmu, di sini ada Habib Mustafa, ada Habib Muhsin, ada Habib Uwais, dan ada Habib yang lain, ada Gus, ada kiai-kiai yang lain yang menyampaikan nasihat kepada kita. Kita berharap duduknya kita bersama mereka mendapatkan keutamaan. Di samping keutamaan kita bekerja, apa bekerja? Bersolawat kepada Nabi SAW. Malah kita akan tahu mana kata-kata yang diliputi cahaya, mana kata-kata yang keluar dari lisan seseorang namun diliputi dengan gelapnya hawa nafsu. Akan bisa tahu Anda. Sebab kita ini bukan orang suci. Saya duduk di sini bukan menunjukkan saya orang yang paling benar. Saya punya hawa nafsu juga. Semua yang duduk di sini juga punya hawa nafsu. Apa Anda pikir semua kata-kata kami ini meluncur karena Allah? Belum tentu. Tapi orang-orang yang dibawa ini menakutkan. Kata guru saya, kau khutbah jangan kau pikir orang yang duduk itu orang-orang kelas rendahan semua. Kau tidak tahu siapa orang yang soleh di sana.
Siapa orang yang memiliki nur di bawah sana, yang melihat kata-katamu bercahaya dan kata-katamu diliputi dengan gelapnya hawa nafsumu? Ada, kita tidak tahu. Makanya kalau kau tidak mempersiapkan diri menjadi orang soleh, harusnya kau malu berbicara mengingatkan orang, sedangkan yang kau ingatkan diantaranya ada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh tahu mana kata-kata yang diridhai oleh Allah, mana kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah. Maka di sini niat saya mengajarkan kepada jenengan di bawah, jadilah orang-orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan momentum yang kita dapati saat ini dengan memperbanyak amal soleh supaya kita tergolong menjadi orang yang soleh. Apapun yang bisa Anda kerjakan, kerjakan karena Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Dunia pasti ngikuti. Tapi kalau Anda kerjakan semata-mata karena untuk dunia saja, tidak ada harapan untuk keridhaan Allah, maka yang Anda dapatkan dunia tok. Bisa jadi selesai meninggal di dunia, Anda tidak akan dapat menuntut pahala dari amalan Anda di dunia karena sudah dikasih oleh Allah di dunia. Maka kita memohon kepada Allah dalam kesempatan bulan Dzulhijjah ini, ya Rabbana, berikan kami kemampuan, kekuatan dan kemudahan serta keberhasilan di dalam upaya kami untuk menjadi hamba-Mu yang soleh lahir batin, ya, dan kita mengajak keluarga kita juga untuk menjadi soleh lahir batin. Semoga terangkat kedudukan kita dunia hingga akhirat, digolongkan menjadi hamba-hambanya yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini nasihat di pagi hari ad-duha yang saya dapat sampaikan. Berharap kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dan tambahan ilmu serta pengetahuan yang dengannya kita menjadi lebih baik. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bagimu segala puja-puji kami haturkan ya Allah, menandakan bahwa kami mengakui semua nikmat datangnya dari Engkau ya Allah, dan kami mengadu kepadamu ya Allah. Kami mengadu hanya kepadamu ya Allah. Kami mengadu hanya kepadamu ya Allah, karena yang bisa memberikan pertolongan kepada kami dengan pertolongan yang sempurna hanyalah Engkau ya Allah. Dan kami adukan kepadamu keburukan kami ya Allah. Kami adukan kepadamu kelalaian kami ya Allah. Kami adukan kepadamu hawa nafsu kami ya Allah. Kami adukan kepadamu syaitan yang membisikkan ke dalam hati kami waswas ya Allah. Kami adukan kepadamu kelemahan dan ketidakberdayaan kami, di mana kami memohon agar Engkau memberikan kepada kami ya Allah kemudahan untuk memperbaiki diri kami, kemudahan untuk menghadapi dan menentang hawa nafsu kami, kemudahan untuk menundukkan segala gangguan dan mara bahaya yang akan ada di hadapan kami dan belakang kami, kemudahan dan kekuatan untuk berhasil ya Allah, berhasil menjadi hamba-hambamu yang dapat memperbaiki diri kami dan menjadikan kami hamba-hamba yang Kau ridhai, ridha di dunia dan Engkau ridhai kami di akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.